Puji Tuhan, haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Salam sejahtera buat kita semua. Puji Tuhan. Senang sekali kita dapat berjumpa kembali di pagi hari ini setelah sepanjang malam. Kita boleh menikmati pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan dalam peristirahatan kita. Dan kembali pagi ini kita dibangunkan dengan tubuh yang sehat walafiat. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Walaupun mungkin ada di antara kita yang sedang menjalani perawatan kesehatan, baik di rumah ataupun di hospital, tetapi yakinlah kasih dan kuasa-Nya yang tidak pernah berubah sedang memulihkan, menyembuhkan saudara. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara, kembali pagi hari ini sebelum kita melakukan segala aktivitas kita mau datang kepada Tuhan, membaca firman-Nya, merenungkan firman-Nya, dan mohonkan kiranya Allah Roh Kudus memampukan kita, menghidupkan firman dalam kehidupan kita, sehingga kita boleh menikmati kuasa firman itu, menuntun perjalanan hidup kita. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, saya akan mengajak kita membaca satu bagian firman Tuhan di dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-6. Firman Tuhan berkata demikian. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, dalam perjalanan hidup ini, kita seringkali dihadapkan pada berbagai macam pertanyaan, keraguan, dan ketidakpastian. Kita mencari jawaban atas makna hidup, tujuan keberadaan kita, dan bagaimana menghadapi tantangan yang datang silih berganti. Dunia di sekitar kita terus berubah. Janji-janji dunia seringkali mengecewakan. Dan sandaran-sandaran duniawi bisa rapuh sewaktu-waktu. Di tengah pusaran ketidakpastian ini, adakah jawaban yang pasti? Pegangan yang tak tergoyahkan? Dalam Injil Yohanes yang kita baca tadi, Yesus sendiri memberikan jawaban yang jelas dan tegas. Ia berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Bapak Ibu Saudara, pernyataan ini bukan sekedar klaim, melainkan sebuah kenyataan yang telah teruji dan terbukti sepanjang sejarah. Mari kita renungkan lebih dalam makna dari ayat dan perkataan Yesus ini. Akulah jalan. Yesus adalah satu-satunya jalan yang menuntun kita kepada Allah Bapa. Di tengah banyaknya jalan dan filosofi hidup yang ditawarkan dunia, Yesus adalah jalan yang benar dan pasti. Ia bukan hanya menunjukkan jalan, tetapi ia sendiri adalah jalan. Melalui kehidupan, kematian, dan kebangkitannya, ia membuka pintu perdamaian antara manusia dan Allah. Tanpa melalui Yesus, kita tidak mungkin memiliki hubungan yang benar dengan Sang Pencipta. Dan kebenaran. Di dunia yang penuh dengan relativitas dan kebohongan, Yesus adalah kebenaran yang mutlak. Firman-Nya adalah kebenaran. Ajarannya adalah kebenaran. Dan seluruh keberadaannya adalah perwujudan kebenaran itu sendiri. Ketika kita mengikuti Yesus, kita berjalan dalam terang kebenaran yang membebaskan dan menuntun kita kepada pemahaman yang benar tentang Allah, tentang diri kita sendiri dan dunia ini. Dan hidup yang sejati dan kekal hanya dapat ditemukan di dalam Yesus. Dunia mungkin menawarkan kesenangan sesaat, kekayaan materi, atau kekuasaan. Namun semua itu bersifat sementara dan tidak dapat memberikan kepuasan yang mendalam. Yesus menawarkan hidup yang berkelimpahan, bukan hanya di dunia ini, tetapi juga kehidupan kekal bersama Bapa di surga. Hidup di dalam Yesus adalah hidup yang penuh makna, penuh damai sejahtera,
dan harapan yang pasti. Pertanyaannya adalah, mengapa Yesus adalah jawaban yang pasti? Karakter dan pekerjaannya yang sempurna. Yesus adalah Allah yang menjadi manusia, hidup tanpa dosa, melakukan mukjizat, mengajar dengan otoritas, mati di kayu salib untuk menebus dosa kita, dan bangkit mengalahkan maut. Semua yang ia lakukan membuktikan kasih dan kuasanya yang tak terbatas. Berikut janjinya yang dapat dipercaya. Yesus telah memberikan banyak janji kepada para pengikutnya, termasuk janji penyertaannya yang kekal. Dalam Matius 28:20, janji Roh Kudus sebagai penolong, Yohanes 14 ayat 16-17, dan janji kehidupan yang kekal, Yohanes 10:28. Janji-janji ini bukan sekedar kata-kata hampa, tetapi didasarkan pada karakter Allah yang setia. Yang berikut pengalaman para pengikutnya. Sepanjang sejarah, jutaan orang telah mengalami bagaimana Yesus mengubah hidup mereka, memberikan pengharapan di tengah keputusasaan, kekuatan di tengah kelemahan, dan damai di tengah kegelisahan. Kesaksian hidup mereka menjadi bukti nyata bahwa Yesus adalah jawaban yang pasti. Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita menerapkan ayat ini dalam hidup kita? Saudara-saudara, renungan ini mengajak kita untuk sungguh-sungguh menjadikan Yesus sebagai satu-satunya jawaban dalam hidup kita. Jangan lagi mencari kepastian di tempat lain yang fana dan mengecewakan. Mari kita mengenal Yesus lebih dalam melalui pembacaan firman Tuhan dan doa. Percaya sepenuhnya kepadanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita. Ikuti jalannya dengan setia dan taat. Hiduplah dalam kebenarannya dan bagikan kepada orang lain. Terimalah hidup kekal yang ia tawarkan dengan penuh syukur. Puji Tuhan, haleluya. Bapak Ibu Saudara, di tengah gelombang dan ketidakpastian hidup, mari kita berpegang teguh pada jangkar yang pasti, yaitu Yesus Kristus. Ia adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Hanya di dalam Dia kita menemukan jawaban yang sejati dan kepastian yang kekal. Kiranya Allah Roh Kudus memampukan kita untuk hidup sepenuhnya di dalam Dia, Sang jawaban kehidupan yang pasti. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa
menjauhkanku dari kasih-Mu. Puji Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan. Terima kasih Bapa buat berkat-Mu pagi hari ini. Kami percaya kuasa firman-Mu melawat setiap kami, memberikan jawaban yang pasti. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati-Mu dan melindungi-Mu. Tuhan menyinari engkau dengan firman-Nya dan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, memberikan damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan atas seluruh hidupmu. Terimalah berkat Tuhan atas rumah tanggamu. Terimalah berkat Tuhan atas usaha, dagang, dan pekerjaanmu. Terimalah berkat Tuhan atas pendidikan dan masa depanmu. Dan terimalah berkat Tuhan atas iman, ibadah, dan pelayananmu kepada Tuhan. Diberkatilah engkau berlimpah-limpah, baik jasmani dan rohani, hari ini sepanjang masa, sampai Tuhan Yesus datang kembali di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.